العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Sahibul Majlis Ibunda Hajah Sawiyah Salim Mata'alallahu bituli hayati. Amin ya Allah ya Rabbi. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah Majlis Pengajian Malam Jumat atau Jimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Sayyidul Ayyam ini Allah masih mempertemukan kita dalam satu niat takarrub kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi keberkahan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Selawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Masih dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un, ada 4 hal hakun yang menjadi hak Allahi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yudkhilahumul jannah, untuk tidak memasukkan yudkhilahumul jannah, tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 golongan manusia yang menjadi haknya Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mudminun khamrin, yaitu orang-orang yang meminum khamr. Khamr artinya adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Jadi yang memabukkan itu dikategorikan sebagai khamr. Jadi ketika khamr ini hal yang memabukkan, sedikitnya haram, apalagi banyak. Jadi tidak ada istilah dikit makali boleh, atau misalnya buat obat makali boleh, yang haram juga, kan gitu biasanya. Dulu saya pernah dengar tuh, ada orang sakit gatal nggak sembuh-sembuh, dikasih daging monyet kali biar sembuh. Monyet halal apa haram? Haram. Haram. Kata Nabi, ma anzalallahu da'an illa ma anzalallahu shifaan. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang memberikan obatnya, dan obatnya pasti yang halal. Mungkin kalau dulu kan orang banyak tidak paham, sampai kodok diuber-uber artinya, dibelek, diambil, ditempel, tidak kebisul, pernah gitu ya. Akhirnya tuh kodok tidak punya hati. Orang punya hatinya susah, apalagi tidak punya hati. Sekarang kalau bisul bawa aja ke sini sih bekam, jangan kodok dicariin. Ya nyarinya juga susah sekarang. Kenapa khamr ini dilarang? Karena orang yang mabuk ini akan hilang kesadarannya. Ini di antara perbuatan yang lain, ini yang paling kacau ini sebenarnya minum khamr. Orang kalau sudah mabuk ini bisa melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Misalnya kita mabuk nih, kita minum, kita beli pakai duit kita mabuk di dalam rumah misalnya, beli dari hasil duit saya, yang mabuk juga saya. Tapi kalau udah mabuk biasanya merugikan orang lain. Bener nggak? Mau mabuk maunya duit, orang hilang, ayam orang diambil. Buat beli apa? Minuman keras. Dalam kitab lain, di dalam kitab Durratun Nasihin, ini ada suatu pembelajaran, barangkali nanti bisa kita jadikan muhasabah. Ada seorang yang ahli ibadah, seorang yang abid, namanya Syekh Barsisok. Namanya agak ribet. Syekh Barsisok ini orang yang ahli ibadah, tiap hari zikir,
sholatnya juga rajin. Itu yang namanya tasbih nggak dipegangin doang kayak kita kan tasbih dikalungin doang, baca mah kagak. Nah kemudian turunlah iblis. Kalau kita melakukan maksiat iblis senang, tapi kalau ibadah iblis bergetar. Ini bagaimana untuk menggelincirkan Syekh Barsiso ini. Ini udah ahli ibadah ya, apalagi kita yang belum ahli ibadah. Akhirnya datang bertamu kepada Syekh Barsiso. Setiap malam dalam nginep ini Syekh Barsiso ini melakukan ibadah. Dia melakukan ibadah, diintip sama iblis yang turun menyerupai manusia. Dia lihat ibadahnya biasa-biasa aja. Akhirnya iblis ini diam-diam juga beribadah. Dia ibadah sampai nangis. Syekh Barsiso lihat, ini ada yang lebih hebat lagi nih. Sholat sambil nangis, sambil bercucuran air mata. Kayak orang kita lah kalau sholat nangis gitu kan. Kalau yang sholat ingat utang gitu. Suka nangis juga. Yang beda doang, beda sebab. Terus dia tanya, wahai Kisanak, kalau kata bahasa sinetron, apa yang menyebabkan engkau sholat begitu khusyuk bahkan meneteskan air mata? Kata iblis ini, kalau kau ingin sholatnya khusyuk, maka lakukanlah satu dosa yang besar dulu, sehingga ketika kamu ibadah akan ingat dosa besar itu. Ketika ingat dosa besar itu, pasti kau akan menangis merasa berdosa kepada Allah. Kata Syekh Barsiso, apa ya begitu? Kalau bahasa bokirnya mana nih? Terus saya harus dosa gimana? Yaudah kalau enggak, lu bunuh orang aja dah. Ntar juga merasa berdosa, pasti sholatnya khusyuk. Kalau saya bunuh orang, pertama dosa, kedua menghilangkan nyawa orang. Ya kalau yang saya bunuh gak punya anak, gak punya bini, gak punya cucu, pasti semuanya akan sengsara gara-gara saya membunuh orang. Saya gak bisa bunuh orang. Kemudian kata iblis ini gak tahu kalau ini iblis. Kata iblis, kalau begitu lakukanlah perzinahan. Sama kayak berdosa. Jadi dengan berzina kamu melakukan dosa besar. Nanti ketika kamu sholat, kamu ibadah, kamu merasa takut kepada Allah, kamu akan menangis. Kemudian kata Syekh Barsiso, kalau saya berzina juga dosanya berat ini, repot urusannya. Saya nggak bisa berzina. Nah, terus yang ketiga, kalau nggak bisa membunuh orang, tidak bisa berzina, mabuk aja. Terus nyarinya di mana? Gampang, jalan aja di lampu merah sama daerah-daerah pinggiran banyak tuh beli, katanya si warung jamu, tapi kalau kita datang di dalam ada disimpan tuh, kadang-kadang di pojokan gitu. Ya kan ya, tahu aja tuh. Terus dapatnya gitu ya, turun gunung lah nyari. Dia pikir waduh mabuk juga dosanya sangat besar. Bahkan homer ini bukan cuma haram tapi najis. Ini perbedaan haram dengan najis itu apa? Kalau yang namanya najis sudah pasti haram. Tapi yang haram belum tentu najis. Makanya jangan kalau ngatain orang najis itu lebih parah daripada haram. Daging harimau itu haram kan? Haram. Haram. Najis kan? Enggak ada. Enggak. Kulit harimau dibikin jaket, dibikin tas, terus kita pakai, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ular boleh nggak dimakan? Kulitnya buat gesper, buaya kulitnya buat gesper, boleh nggak? Boleh. Boleh. Babi haram nggak? Enggak. Najis. Kulitnya kali buat bikin spray, tetap haram. Kenapa? Karena zatnya sudah najis. Jadi kalau najis itu udah pasti haram. Kalau yang haram belum tentu Najis. najis. Ini kalau judi mah najis nih, bukan haram lagi. Bahkan juga yang namanya minum-minuman keras ini najis. Tapi dipikirin, kalau saya mabuk sendirian, saya nggak merugikan orang lain. Saya beli pakai duit saya, kemudian saya mabuk sendiri, nggak akan merugikan orang lain. Akhirnya dia pilih, kalau begitu saya pilih mabuk aja. Turun gunung tuh Syekh Barsiso. Setelah turun gunung, nyari tukang kopi di pinggir jalan, ada yang jual minuman keras. Dia minum 3 botol, mabuk kan? Mabuk. Dia minum 3 botol, mabuk. Begitu dia mabuk, melihat pelayan warungnya cakep, timbul keinginannya. Ngapain? Orasi. Ya, ketika melihat cakep lagi mabuk, akhirnya apa? Ya. Diperkosa lah tukang minuman
keras tadi ini maaf bukan cerita fiktif, bisa buka di dalam kitab Dhuratul Nasihin Syekh Barsison. Nah, lagi enak-enakan begituan, ternyata yang tukang warung ini lagi ngayun anaknya nangis kecil tuh di ayunan. Tinggal gua aja ini, akhirnya itu bocah dicekek, kemudian mati. Nah, lantaran dia mabuk, dia melakukan dosa yang tadi tidak dipilih sama dia. Pertama melakukan perzinahan, yang kedua membunuh, Pembunuhan. yang ketiga mabuk juga. Begitu dia mabuk, 3 dosa sudah dilakukan. Makanya ini paling parah. Kalau orang mabuk yang sudah minuman keras, ini kadang diajak ngomong juga gak nyambung. Kenapa? Pikirannya sudah dipengaruhi minuman keras. Mendingan mabuk di perjalanan, kita muntah minum air kelapa selesai ukurannya. Ya kan kita juga sering nih ngaji tiap hari tapi masih mabuk mulu, tapi mabuknya naik mobil. Masuk angin. Nah ini jadi kisah nih Homer. Ini nggak boleh. Layak hulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati jangan sampai anak keturunan kita ada yang sampai minum minuman keras. Masih banyak yang empuk, masih banyak sirop, masih banyak oros. Jangan minuman yang keras, susah. Batu es tuh dalamnya juga susah. Yang kedua, wa akilur riba, yaitu memakan riba. Apa sih dimaksud dengan riba? Riba itu sesuatu yang berlebih. Ini kalau kita punya daging ada lebihnya itu riba tuh. Ada tumbuhan gitu. Tapi yang namanya riba ini jangan selalu kita beranggapan duit aja. Kan kalau riba kita selalu berpikirnya duit. Jual makanan yang belum jelas pun online itu sebenarnya masuk kategori riba sebenarnya. Karena apa? Banyak orang beli online, fotonya cakep, begitu nyampe di rumah beda. Nah, timbul penyesalan kepada yang membeli, merugikan kepada yang beli, maka disebut juga riba. Apa